Welcome to Total Politik. Wah, malam-malam biasanya kita menyaksikan Ari ngoceh-ngoceh. Biasanya ada tokoh, musisi, papan atas, seniman yang nggak bisa tidur kalau nggak denger omongannya Ari. Nah, ini ada juga teman saya, udah sembelit 2 hari nonton Total Politik ngomong sendiri langsung lancar, apa namanya, buang air besarnya. Nah, mungkin Ari ini memang menjadi obat tidur sekaligus obat, apa namanya, pencahar segala macam. Ari ini obat segala obat. Seperti kalau kita jalan-jalan ke pasar gitu, orang tukang jual obat bisa menyembuhkan segala penyakit. Nah, malam hari ini kita bukan Udah bicara kayak Ivermectin gue ya. ba baru mau gue kenalin ya kan. Hari ini gue sama Ari akan berbincang-bincang dengan satu orang lagi. Nah, kebetulan kalau kita ini Ri ya, kita ini kan suka undang orang-orang ternama gitu ya. Waktu Wimar meninggal kita undang Krisdayanti ya Ri ya. Kadang-kadang Ari juga sama Coki Pardede, sama Panji, ya kalau untuk di kalangan 70 tahun ke atas atau 65 tahun ke atas lah ya, Flowers Didier. Generation kita undang Sarwono dan BHM, Cocktail Effect ya, untuk, menggait orang-orang anak-anak muda yang cewek-cewek ya kita undang Rian Ernest ya kan. Kali ini kita mengundang ini magnet dari segala magnet, Ri. Karena menjadi topik pembicaraan dan menjadi pusat perhatian orang, baik yang positif ataupun yang negatif. Kalau gue sih ngelihatnya sih positif karena, eee, ruang publik ini jadi segar, ruang publik ini jadi ada tontonan pertarungan ide gagasan yang juga menurut gue lebih konstruktif buat bangsa. Jadi ini menurut gue nih musim semi nih. Kita kalau dulu gue baru baca artikel tahun 50-an ya, menggambarkan bagaimana, demokrasi parlementer di awal kemerdekaan sampai tahun 57 sebelum akhirnya dibunuh sama Soekarno dan Nasution dengan dekret presiden. Itu tuh kita disebut oleh Rosian Anwar sebagai musim atau masa pesta pora, ini kebebasan pers. Jadi trial by press itu adalah suatu, apa namanya, kehidupan atau satu aktivitas yang setiap hari kita alami dan dialami oleh para politisi, juru bicara partai ataupun orang-orang yang berkuasa. Nah, hari ini kita sudah bersama, salah satu apa ya, corong dari pemerintah, corong dari rezim. Ada ada Faldo Maldini. Waduh. Bang Sebelum Budi, gua Ari habis bahan gimana? Putro. Nah, Dok, dan kita mengundang Jatuh. juga Ari Putra. Ari Putra nih sahabatnya Faldo Maldini, ya kan. Iya. Lu Ri, lu kenal sama Faldo udah lama ternyata ya? Setelah Gue gua lihat-lihat. seangkatan di UI tapi nggak akrab gitu. Maksud gue beda pergaulan lah. Kalau gue outputnya itu ya Total Politik karena gue seneng ngobrol-ngobrol gitu loh bro. Nah, Nah kalau Valdo ini kan senangnya tampil, ngomong, ngoceh-ngoceh depan orang bener gitu sama, kan. Dok. Sama, Dok. Dia juga senang tampil dan ngoceh-ngoceh. Sebenarnya nggak ada bedanya. Ya kan? Beda Tapi beda dia segmen bos, beda segmen. beda Beda segmen. segmen. Beda segmen. Beda segmen. Kalau gue yang gue garap-garap kelas berat kan. badannya bro, badannya. Iya, Dok, gimana, Dok? Kabar, Dok? Sehat nih Bang Budi, Bung Sehat ya, Ari. Dok? Sehat dong, semangat Gimana? terus. Bro, kalau biasanya KPI dari pejabat baru itu kan 100 hari ya? 100 hari 100 itu hari. berarti ya 3 bulan lah. Kalau KPI Total Politik ini lebih cepat 1 bulan. Nah, hari ini kita merayakan, 1 1 bulan. bulannya Faldo secara Oh SK-nya iya ya. pas ya. Iya. Hah? Oh iya pas ya. Sekarang Iya. 14 Agustus ya. Oh iya pas Iya. bos. Iya hari pramuka nih sekarang. Lu jangan salah lu. Jadi kalau Hari kita mau pramuka. buat semalam itu apa namanya lebih cepat. Nah, kalau sekarang ini jadi pas. Jadi kita rayakan 1 bulannya. Karena Iya. Dok, lu tuh diangkat jadi staf khusus Mensesnek tuh 14 Juli ya. Padahal dengar-dengar kemarin dulu awal-awalnya tuh ini ya, lu sempat diisukan juga jadi juru bicara presiden apalagi pas Bang Fajrul, kita jangan manggil Bang. Kita manggil Bung Fajrul akan Bung Jubir. pergi ke Kazakhstan. Dok, gimana, Dok? Ceritain Aduh. dong. 1 bulan di istana lo. Gimana? Waduh. Iya, thank you loh Total Politik perayaan 1 bulanan ini. Kan perayaan diangkat kan udah di TV-TV, Dit. Kita kan dapat kebagiannya 1 bulan, Dit. Betul. Kita spesial 1 bulan.
Tapi kan yang 1 bulan di awal tuh kan kagak tahu ngapa-ngapain kan. Nah kalau ini kan udah kebayang gitu. Ya itu mungkin by SK gitu. Tapi ya seru sih Bang. Maksud gue seru banget dan apa ya? Gue ya ada fase di mana gue nggak tahu meja kerja gue itu di mana sebenarnya. Tiba-tiba gue harus udah nampil gitu untuk mewakili institusi negara. Ada juga fase di mana ya gue masuk tiap hari untuk mengetahui jadi state aparatus gitu loh ya kalau kata beberapa orang gitu kan. Jadi udah jadi bagian dari negara, aktor dari negara ini gitu. Jadinya gue menikmati sih proses ini dalam artian ini pertama kali gue juga sih gue ke pemerintahan ya, karena kan ikut pemilu gagal mulu kan. Kalah terus. Jadi ya nggak inilah. Sebelum ke situ, emang gue tanya ke lu berdua deh, Sesnek ini fungsinya apa sih sebenarnya Dok? Kan banyak orang yang nggak tahu ya. Kalau gue kalau zaman Orde Baru pasti kan pikiran lu bikin surat ya. Iya, sekretariat gitu kan. Kalau kita ini dia, maksud gue banyak orang sebenarnya, termasuk gue sendiri. Gue itu dulu tahu Bappenas, gue tahu. Kementerian PU gue tahu. Dulu pasti. Iya, Kementerian PU gue tahu bangun-bangun jalan tol dong, gitu kan. Yang Anda kritik dulu pas Pilpres kan gitu. Iya kan? Iya kan? Kita gampang lah kayak Paman Sap KKP kita tahu dia KKP itu tugasnya apa? Iya, Sesnek ini sekretarisnya. Kalau sekretaris sekjen kementerian kita tahu sekretaris utamanya dari sebuah kementerian. Nah ini sekretaris negara. Bukan sekretaris pemerintah, Bos. Iya. Nah makanya negara sebagai apa nih? Negara sebagai state atau negara sebagai unit pemerintahan, sebagai government. Iya. Jadi sekretaris prime minister atau sekretaris kepala negara. Nah gitu. Nah itu kita nggak tahu. Emang beda total politik nih pertanyaannya nih, anti normatif klub ya. Jadi iya makanya maksud gue jangankan teman-teman yang nggak ngikutin politik tiap hari, gue aja ngikutin politik tiap hari, Didin ngikutin politik tiap hari juga agak-agak bingung gitu loh. Betul. Ini Seskap ada lagi gitu kan, ya kan, beda lagi tuh. Jadi ada di istana itu ada sesnya banyak. Sekretaris negara, ya kan. Nah, ada sekretaris presiden, sekretariat presiden. Ada sekretaris kabinet. Lebih tahu Budi Adiputro ya. Kan wartawan istana, Bro. Oh iya. Gue wawancara Budi pertama kali gue tanya bedanya wartawan istana sama buzzer istana apa, Dit? Kata gue. Beda tipis. Dok, coba Dok. Jadi sebenarnya tugas utama sekretariat negara ini atau sekretaris negara ini apa? Dan lu kan mewakili institusi sekretaris negara. Dan tugas lu juga tentunya biar uang pajak kita ke lu ini nggak sia-sia gitu loh. Kita kan bayar pajak tiap bulan, kita bayar pajak kendaraan, bayar pajak beli baju, makan di McD kita bayar pajak. Bahkan gaji gitu. Gua aja dipajakin untuk bayar Valdo. Iya, bayar Valdo. Makasih loh sumbangan Anda ya. Biar nggak sia-sia nih. Dri, udah tahu itu pertanyaan. Jawab dulu, kasih dulu. Coba. Ini 2 host lawan 1 narsum memang begini nih ya. Iya. Anda kan udah biasa dikeroyok, jangan banyak cincong lah. Ya jadi gini Bang, secara definisi undang-undang tuh kan gue lihat ada 3 tuh. Lu bisa googling, lu bisa cari ke tugas Kementerian Sekretariat Negara. Itu lu bisa ketemu bahwa ini untuk memberikan dukungan teknis, dukungan administratif, atau bahkan dukungan analisis untuk kebijakan yang dikeluarkan oleh Republik dan pemerintahan inilah. Nah, tapi berdasarkan sependek pengamatan gue selama 14 Juli sampai 14 Agustus di sini, Setnek atau ya Mensesnek itu adalah, ya kan gue melekat ke Mensesnek ya, adalah penjaga sih. Kalau bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya itu mungkin the guardian. Nah, terus pertanyaan kan gini, apa yang dijaga? Karena gue melihat bahwa banyak hal yang dijagain gitu oleh Pak Menteri gitu, Pak Pratikno sebagai Menteri Sekretaris Negara gitu.
ketika gue ngobrol-ngobrol dan juga ngelihat proses yang terjadi, ya mungkin yang pertama itu adalah memastikan setiap poin kebijakan yang dikeluarkan itu memang sesuai dengan visinya presiden, visi kenegaraan, dan juga visi konstitusional gitu loh. Jadi memastikan semuanya tuh online tuh. On the line lah ya, bukan online, on the line gitu. Sesuai dengan arah bangsa ini. Kalau online beda lagi, Pak. Nah, jadi sesuai dengan garisnya gitu. Pasti kan presiden juga punya visi yang nggak mungkin berbeda dengan tujuan kita bernegara gitu. Ya, mungkin periode pertama begini, sekarang periode kedua gitu kan. Ya, bahkan pemerintahan pun punya RPJMN, di daerah punya RPJMD, and so on gitu. Nah, juga dengan tugas-tugas kenegaraan, karena kan kita bernegara ini ada tujuannya gitu. Nggak boleh meleset dari undang-undang, terutama Undang-Undang Dasar 1945 gitu. Nah, yang kedua, menjaga bahwa, dan bahkan memastikan ya, kalau menurutku memastikan bahwa apapun kebijakan yang dikeluarkan itu mendapatkan dukungan publik gitu. Nah, mendapatkan dukungan publik ini gimana caranya gitu. Ya mau nggak mau ya harus berpikir bahwa setiap kebijakan ini ada ruang dialog yang dibuka karena tujuannya adalah kemaslahatan publik gitu loh. Jadi di sini gue pada akhirnya paham gitu bahwa sebuah kabinet atau seorang presiden yang menang pemilu ya bukan hanya tentang politik versi pemenang pemilu saja gitu, tapi dia udah masuk ke fase politik kenegaraan gitu loh. Karena kita dalam bernegara ini gitu ya, kita itu punya banyak institusi dan stakeholder juga kan. Ya eksekutif satu hal gitu. Tapi dalam eksekutif ini lembaganya banyak lagi. Lembaga tinggi negara juga banyak, ada partai politik gitu. Nah, politik kenegaraan itu adalah bagaimana membangun sebuah harmonisasi, membangun sebuah orkestrasi yang baik, dalam derajat tertentu juga sinergitas gitu loh. Tapi sesuai dengan fungsi masing-masing gitu loh. Sesuai dengan fungsi masing-masing, baik horizontal maupun vertikal. Plus ya, dapat dukungan publik. Nah, jadi nggak mungkin kebijakan itu jalan kalau nggak ada dukungan publik. Kalau publik nggak support, kalau publik nggak mau dukung, ya ngapain gitu. Karena tujuan tertinggi bikin kebijakan itu adalah bikin dukungan publik gitu. Dan dalam derajat tertentu, memberikan legitimasi agar dapat dukungan publik. Nah, jadi kalau gue lihat memang dalam negara demokratis, ya ukuran tertinggi atau output tertinggi, yaitu adalah kebijakannya didukung oleh publik. Dan nah, itu caranya legitimasi gimana? Ya, legitimasi. Karena kan kalau dalam kebijakan kita ngomong benar dan salah itu kan bias gitu loh, Pak. Ya kan? Nggak ada yang benar dan salah gitu. Yang ada itu cuman it's legitimate gitu loh. Oh, oke. Oh, ternyata legitimate nih gitu loh. Oh, oke. Legitimate jadi kan itu ukurannya apakah publik paham, publik mengerti atau publik mendukung? Kan belum tentu juga semua kebijakan yang dikeluarkan negara meskipun itu visi presiden, ya belum tentu publik. Gimana lu mengukur legitimasi publik itu, Dok? Karena walaupun pada akhirnya ya, Bang ya. Walaupun pada ekstrimnya nih, ekstrim yang nggak achieve ya, ekstrim nggak achieve tuh tidak didukung gitu. Tapi argumentasinya itu legitimate gitu kalau menurut gua ya. Ya misalnya ada sudah pernah didiskusikan, sudah ada output dan input dari masyarakat. Jadi kalau dalam siklus politik itu ya, bahasa gampangnya agree to disagree lah, Bang. Bersepakat untuk tidak bersepakat gitu. Tapi udah dijalankan proses itu. Nah, yaitu bangun dialog, datang ke total politik gitu kan. Ya sorry ya, total politik, masyarakat total politik, gue mungkin nggak datang pakai baju batik, gue pakai baju santai begini aja. Ini pertama kali loh bos, selama kali gue seumur-umur dari hari dilantik Bang Bodi ya, Bang Ari ya. Lalu pakai batik gitu kan, tapi hari diangkat gitu. Ya sejak hari diangkat sih ya, nggak mungkin lah gue pakai batik-batik, apalagi syutingnya malam-malam gini, kayaknya gue nggak mandi aja gitu kan. Nah, ini menjalankan politik kenegaraan, bos. Ini menjalankan politik kenegaraan. Karena kan Mas Topo ini kalau gue datang nanti pakai batik, bos, gitu kan. Ngapain ente kan? Tapi itulah Bang. Bahkan lebih ekstrim ya, gue berpikir kayak menjadi marketing ya, karena kebetulan gue kan di bidang media dan komunikasi ya. Ya maksud gue itu yang menjadi ya jadi marketing untuk marketers untuk
negara mendapatkan legitimasi publik. Jadi itu yang gue kira yang menjadi refleksi gue ya. Gue nggak tahu ini mungkin berkembang sendiri ya. Ini baru sebulan nih. Nah, lu jadi guardian tuh gimana caranya? Lu kan anak baru gitu di situ gitu. Nah, ya itu dia. Kalau kita bicara misalnya di lingkungan istana kan sekretaris misalnya Seskap, Sesnek, KSP itu orang-orang yang bukan sebulan 2 bulan sama presiden kan. Udah panjang perjalanannya. Iya, bahkan Pak Muldoko jadi ketika Mbak Ayang kawinan beliau yang mewakili keluarga. Pak Pratik lebih lama lagi hubungannya. Jadi menurut gue bukan perkara instan untuk orang yang harus menerjemahkan ini visi presiden. Gak boleh lagi visi menteri. Dulu KSP itu Pak Teten juga udah lama sama Pak Jokowi gitu misalnya kan. Orang-orang di situ kan Jenderal Luhut lebih sebelum lagi kan. Nah ini kebetulan kalau kita lihat nih apa ini misalnya Valdo Maldini kalau kita lihat durasi pertemanan dan perkawanannya dalam memahami sebagai marketing utamanya Jokowi, durasi pengenalan dan juga mungkin interaksi lu sama kepresidenan ya, bukan cuma Pak Jokowi tapi institusi kepresidenan itu kan bisa diukur waktu, Dok. Jadi kalau gua sih gini aja, Bang, karena gua memang waktu awal ya, pertama kali dengar nama Pak Jokowi itu ketika gue masih mahasiswa di Depok. Tahun 2000 berapa ya? 2011 itu kan RISE tuh, ada wali kota yang zaman ini SMK. Ini loh, yang yang menertibkan pasar penggusuran tanpa demonstrasi. Kebetulan itu gue waktu gue jadi mahasiswa itu penggusuran aja semuanya kan. Karena gue ikutan di penggusuran pedagang atau kereta gitu, penggusuran. Karena waktu itu Pak Yonan lagi Ignatius Yonan lagi ugal-ugalan tuh ya menertibkan. Ya itulah ya Pak Jonan ya waktu itu. Jadi ada nih metode lain ternyata. Nah itu waktu itu gue pernah juga ngundang Pak Jokowi, ini cerita lucu banget Pak. Jadi gue kan ikut sebuah kelompok penerima beasiswa, kita ngundang Pak Jokowi nih gitu kan. Kita dari Pak Jas pantofel gitu. Gue udah feeling nih. Kita ngundang Pak Jokowi jadi keynote speech. Gue udah feeling nih. Pak Jokowi ini kita pakai jas rapi-rapi. Pak Jokowi datang dengan sangat sederhana. Baju batik, celana, udah kebanting sudah kita panitia. Yang sok-sok rapi nih kalau menurut gue. Jadi memang ya ada tokoh sederhana gitu kan Pak Jokowi itu kan. Dari dulu lah ya. Terus 2012 beliau ngaju Pilgub DKI, gue jadi ketua BEM-UI. Beberapa kali bikin debat, beberapa kali bikin ngundang Jokowi Ahok kan waktu itu kan. Pak Jokowi dan Pak Ahok tuh waktu itu. Ada banyak calon lah. Yang di PSD, pusat ya. Iya Jepang. PSD bos. Jepang FIB itu. Itu ada Ariza Patria juga tuh. Ariza Patria tuh udah lama Pak pengen maju DKI itu Pak sebenarnya. Kalau independen sekarang jadi wagub. Ya. Iya benar. Sama siapa ya Bang Bim waktu itu ya? Sama siapa ya dia waktu itu ya? Kalau Bang Riza sama adiknya, adiknya Pak Hernanban Supanji ya. Tapi anyway, 2014 ketika jadi gue ketemu 2011, 2012, 2014 waktu itu gue di Inggris, Pak Jokowi Pilpres. Nah kan Pak Jokowi Pilpres, nah gue termasuk kelompok yang mendukung Pak Presiden Jokowi. Simple aja waktu itu gue alasan. Ya karena ini beda gitu, sederhana, terus juga dekat gitu sama masyarakat. Dan gue dukung tuh. Ya makanya waktu Pilpres 2019 setelah gue berpartai, ada mungkin teman-teman gue yang tahu dulu gue di 2014 dukung Pak Jokowi gitu loh. Dan bahkan tidak sedikit juga teman-teman yang gue kenal itu tahu bahwa gue mereka tuh di Pak Jokowi dan mungkin mereka juga heran loh Valdo di Prabowo. Tapi gue rasa gue nggak perlu jelasin itu karena gue partainya PAN itu dukung Pak Prabowo kan. Ya kita kan komit aja Pak. Ya ketika gue dukung Pak Prabowo, ya sama lah. Ketika gue jadi kader PAN gitu, ya gue harus memahami dong isi perasaan, selera, rasa yang dirasakan Pak Zul dan Prabowo di Pilpres. Dan ketika Pak Prabowo itu kan ibaratnya kayak satu tim PAN tuh klubnya Bang. Kalau Pak Prabowo Sandi itu lagi tarung level kenegaraan nih. Pemain dari partai-partai gabung jadi timnas kan.
Nah, kita harus ngerti juga tuh perasaannya Pak SBY. Kadang beberapa kali gue juga belain Pak SBY gitu kan. Perasaannya Pak Prabowo, Pak Sandi gitu kan. Jadi yang mana kalau ketemu tiap hari juga lu nggak mungkin sama orang-orang ini gitu kan. Nggak mungkin lah, emang ya gimana, emang dia nggak ada kerjaan gitu loh. Dia banyak lagi kerjaannya dan gue ngerasa gimana ya, nggak mungkin juga sih kalau gue ketemu Bang Sandi tiap hari, guanya nggak kampanye dong di Bogor, kan gitu juga. Nah kan gitu kan, pasti ada aktiviti masing-masing lah. Nah sama halnya juga dengan yang sekarang gitu. Jadi gue kira sih memang betul ya kalau seandainya ada variabel length waktu, mungkin memang betul juga. Tapi kan gue kira tidak hanya itu Bang Budi dan Bung Ari ya, bahwa kemampuan kita, ini mungkin pelajaran juga untuk yang lain yang mungkin bertanya gimana sih nih Vivaldo nih pindah-pindah patron gitu misalnya ya. Nah itu adalah kemampuan kita untuk nge-sense kita ini kan ya dalam derajat tertentu pasukan yang dipanggil gitu. Jadi ya kita harus tahu gitu selera yang manggil kita gitu loh. Perasaannya, pikirannya, dan itu memang ya ada hal-hal yang ketika gue masuk ke sini tuh sesuai ya dengan apa yang gue perkirakan dulu waktu gue nggak kayak gitu loh. Oh ternyata begini gitu. Oh ternyata begini. Ya ada yang gue koreksi juga gitu. Oh ternyata gue terlalu salah nih gue memahaminya. Tapi itu dari refleksi ke diri gue. Jadi poinnya adalah apa yang lu salah memahami misalnya? Ya salah memahami misalnya ketika gue berpikir bahwa this is too details, but it's not gitu. This is politics gitu loh. Jadi gue kadang-kadang berpikir ini cukup teknokratik gitu. Ternyata ya this is politics, this is political game gitu loh. Political game itu apa? Yaitu menggalang dukungan gitu loh. Dukungan dan dukungan gitu loh. Nah mungkin kadang-kadang kan kita masuk ke arena politik berpikirnya cukup ribet ya maksud gue ya. Ya gue juga sering-sering terpikir begitu. Terlalu lama menganalisis, terlalu lama begitu terlalu lama untuk menghabiskan waktu untuk hal-hal yang bisa jadi tidak menggalang dukungan sama sekali. Jadi game menggalang dukungan itu makin gue yakini ya. Makin gue yakini itu penting. Yang kedua, gue kan juga sering tuh waktu itu ya. Ini koordinasi lemah gitu kan. Ya kan sempat kadang-kadang nyeletuk di dialog-dialog sebelumnya tuh bikin grup WA lah ini pemerintahan gitu-gitu kan. Karena kan asumsi orang kan ini koordinasi komunikasi yang tidak baik ini karena tidak punya grup WA. Pas masuk sini Pak, banyak Pak, banget grup WA-nya. Banyak banget gitu. Bahkan ini gue cerita di sini aja ya, tapi ini udah ya. Untuk ngurusin panitia HUT RI mungkin Bang Budi punya grup mungkin 5 kali, gue mungkin 10 gitu loh. Ini tahun ini doang nih, ya kan? Dan sebenarnya mungkin orangnya sama. Kadang-kadang gue mikir gini Bang Budi, ini nggak perlu pakai WA grup sini, harusnya pakai Slack aja gitu loh. Kalau Slack kan per unit task force gitu ya. Tapi mungkin ya gitulah. Wah banyak grup WA-nya guys gitu loh. Banyak dengan bermacam-macam nama dan berbagai macam orang. Kadang-kadang orang sama-sama aja sih. Gue belum ketemu satu grup sama teman-teman gue yang lama aja sih. Gitu. Gitu sih bos. Jadi jangan-jangan grup WA itu banyak gara-gara lu omongin dulu dong. Bikin grup WA dong, mereka bikin yang banyak gitu. Ayo kita bikin kita Nggak gitu juga lah. Tapi pas gue masuk tuh gue juga pertama kali yang gue rasakan tuh ini siapa ya? Adalah beberapa teman-teman yang di KSP, senior di UI gitu kan, yang gue kontak gitu kan, atau mungkin teman-teman debat dan sebagainya, and so on lah. Tapi intinya sih ya ada juga ya itu salah satu faktor yang gue revisi gitu. Oh nggak ada grup WA ternyata banyak gitu. Banyak banget. Tapi yang menarik juga orang banyak bertanya-tanya, Pak Aldo ini kan dikiranya itu ujuk-ujuk. Tapi gue yakin ya kalau untuk jabatan sepenting lu, apalagi lu ini kan menjadi face of the presidency ke luar, ke dalam publik, dalam dialog-dialog untuk politik kenegaraan
baik di stakeholder ataupun di publik. Jadi ya pasti kan ada screening, pasti kan ada penjajakan. Nah, tapi publik kan nggak tahu. Nah, lu seberapa lama nih, Dok? Mungkin udah berkenalan, mungkin jadi apakah ini tiba-tiba langsung hujan deras atau rintik-rintik dulu atau mendung sebentar, angin-angin tipis, hujan tipis, baru hujannya gede? Baca-baca awan gitu kan? Iya, benar. Orang pengen tahu dong, ya nggak nih? Karena belum ini nih. Jadi kalau ya ini kan timeline berpolitik gue ya. Jadi gue start 2017 wali kota Padang, 2018, 19 pileg, pilpres, 2020 gabung PS, 2019 akhir gabung PSI, langsung ke Sumbar gitu. Jadi dan Sumbar nggak maju juga kan. Pemilunya bulan September 2020 ya 2020 ya. September 2020. Jadi pasca gue balik dari Padang, tiba-tiba tiba-tiba gue ditelepon nih, gue ditelepon sama Bro Giring kan ketum gue kan, Bro Giring, Tum Giring, Bang apa kabar, sehat Tum, gimana Bang, bonyok Tum, mendirikan bendera PSI di Sumbar gitu kan, lumayan, ya kan. Ya sesuai dengan prediksi banyak orang lah. It's not that easy. Gitu. Tapi ya, gue yakin bisa. Kalau menurut gue itu, Dok, lu ke Sumbar itu kerja gila dan apa ya? Kayak ngaku ke calon mertua saya pengangguran, Bu. Gila. Itu bos, itu Roro Jonggrang aja mungkin bisa minder kalau dapat kerjaan kayak gitu. Gila gak ada, gue jadi hayam buruk aja deh bos. Iya. Ya tapi banyak pelajaran lah Bang. Jadi waktu itu memang gue tiba-tiba ini di kontak sama Tum Giring, Bro Tum Giring bilang, Bang ada yang minta nomor katanya. Oh siapa? Tum kasih aja. Emang gue juga sebenarnya nggak, agak heran juga. Gue kan bukan orang yang nahan-nahan ngasih nomor. Di baliho kampanye gue tuh selalu gue kasih nomor handphone gue gitu. Sampai sekarang tiba-tiba ada biasa tuh tiap akhir bulan tuh ada sekitar berapa orang gitu kan. Karena udah megang nomor handphone, Bang tagihan apaan? Tagihan listrik rumah saya gitu ya. Kenapa nanya ke gua gitu kan? Karena dampak dari nomor handphone yang diberikan dulu itu loh. Gimana lu jawabnya gitu, gimana dulu jawabnya? Ya kadang-kadang kayak gitu gimana nih? Kadang-kadang semangat gitu. Kalau gue lagi ada ya gue kasih, kalau enggak gue kasih semangat, mantap gitu kan. Ya gimana Bang, kan konsekuensi kan. Nah, terlalu receh nih baru soalnya pengen belajar nih. Kalau nih soal gitu. Oke, lanjut. Iya, berat juga ya. Kalau bini minta duit sih aman, Dit. Benar, ini warga bos belum tentu kenal bos. Bini kan cuma satu ya. Bos. Bahkan dalam derajat tertentu ini warga dulu nggak dukung kita juga Pak, dukung yang lain berarti ya. Yang lainnya udah jadi ya dilupakan lah dia. Ya gimana? Ya kan? Kita yang udah naruh nomor handphone inilah yang diingat. Ya udahlah. Tapi anyway, oh siapa Bang? Ya ini ada dari Pak Pratikno gitu kan. Oh Pak Pratikno. Siapa gue bilang? Pak Pratikno Bang. Hah? Pak Pratikno gue bilang. Kaget dong bos kita. Gimana nggak goyang Pak Pratikno. Kayaknya internet Anda bermasalah deh, Valdo. Oh ya? Enggak. Mungkin di Anda saja ada. Oh iya. Nah, jadinya kan di Pak Pratikno gitu. Oh iya Bang, siap. Nah, gue nggak nanya ada apa, gue nggak nanya. Gue nggak tahu skemanya Bang. Maksud gue kan bukan kelompok yang dalam tanda kutip tahu skema yang terjadi untuk seseorang itu jadi sesuatu gitu. Karena kan gue ini kalah terus Pak. Jadinya ya nggak tahu gue, ternyata Pak Pratikno nelpon Bang Giring minta nomor gue gitu kan. Terus tiba-tiba oke Bang siap gitu kan. Ada perintah arahan Bang. Nah biasa dong kita sama bos sama pimpinan partai kan gitu juga. Sama aja arahan kanda gitu kan. Perintah kanda gitu kan. Jadi gue tanya, tapi Bang Giring ini bilang ya pokoknya dengerin aja dan mungkin diajak ngobrol sama Pak Menteri gitu kan.
Nah, 15 menit setelah gua selesai Itu bulan ditelepon, apa, Dok? Bulan apa itu? Ya ini gue mau cerita nih. 15 menit jam 11 malam gue di WA, Bro Valdo. Salam sehat. Bro Valdo, salam sehat. Dan itu bulan September 2020. 2 minggu setelah gue balik dari Sumbar karena gagal maju pilgub. 2020 ya. 19 September 2020. September 2020. Oke. Sekitar 2 minggu kayaknya around tanggal 20-an lah. Karena kan pilkada itu start 9 September kalau gue nggak salah, tambah 2, 23, 24 lah. Ya kan? Walaupun memang kita atur waktu ngopi-ngopi, kata Bapak Menteri. Oh siap Pak, insya Allah gitu kan. Udah tuh, gue bingung juga. Gue nggak berani nanya bang. Gue nggak berani nanya ini tentang apa, nggak berani. Maksudnya gue tidak punya kepercayaan diri segede itulah gitu kan. Nah di situ kita tunggulah nih ngopi-ngopinya bang. Kita tunggu ngopi-ngopinya. Mungkin karena Pak Menteri sibuk, banyak agenda yang dikejar gitu ya. Termasuk kalau nggak salah waktu itu tentang Omnibus Law juga deh. Jadi banyak agenda, baru bisa ngopi. Ternyata nggak ngopi juga. Zoom ternyata sama Pak Menteri. Itu di bulan November 2020. September ke November. Itu Zoom 30 menit lah. Habis asar sampai jam 4 gitu. Oke, Zoom, cerita-cerita lah. Lagi-lagi bang, gue nggak berani nanya ini tentang apa, dan ini tentang apa. Ada kode nggak? Ada kode-kode keras gitu nggak dari Pak Pratik waktu itu? Enggak. Udah kita penjajakan lah ya, penjajakan. Bicara tentang kehidupan aja. Ini gue jomblo apa sudah punya istri, gitu-gitulah. Lucu sih pokoknya. Tapi di Zoom ya. Terus yaudah tuh, hilang lagi. Nggak hilang sih, komunikasi tetap jalan untuk ngobrol-ngobrol sampai selanjutnya gue dapat kesempatan diterima Pak Menteri di ruang kerjanya. Itu kejadian bulan Maret 2021. Berarti Desember, Januari, Februari, Maret, 4 bulan. Maret 2021 itu gue diterima sama Pak Menteri untuk ngobrol-ngobrol. Lagi-lagi Bang Budi, Bung Ari ya. Gue nggak nanya, ini tentang apa? Mau jadi apa? Nggak nanya, pokoknya siap Pak. Tapi ngobrolnya udah mulai masuk ke isu-isu atau tetap hal-hal yang normatif kekeluargaan apa? Politik pasti tetap lah. Politik pasti tetap lah disinggung. Misal Pak Pratik kan bilang ya perlu lah Mas untuk memahami ekonomi, perlu Mas untuk memahami ini gitu. Oh gitu ya. Iya karena sekarang kan interdisciplinary lagi rise gitu isu ini. Partai politik obrolan itu pasti ada gitu. Tapi lagi-lagi kalau dari gue stand gue waktu itu pokoknya nggak usah tanya gitu. Tahu diri aja udah. Udah nggak nanya tuh Bang. Nah tiba-tiba maksudnya kerja sebagai ya kan gue di partai ada 3 fungsi juga Bang. 1 ketua DPW Sumbar, 2 juru bicara DPP PSI, 3 direktur eksekutif PSI DKI. Nah dalam proses ini juga gue juga dalam artian gue konsultasi lah sama sama PSI gitu karena kan Bang Giring, Bang Tony, Sis Grace, dan beberapa senior lain lah yang mungkin dalam hal ini lebih pengalaman. Gue tetap ngomong aja dan gue cuma ditanya gitu, ya udah kita ngobrol Pak, ngobrol aja. Gitu. Nah tiba-tiba ada, ya dalam artian gue tetap konten, gue di Cokro TV, gue ngomong juga, kadang-kadang diundang TV, kadang-kadang ngasih statement gitu. Jadi gue mengerjakan tugas as politician aja gitu loh Bang. Nah, sampai satu titik ketika Juli, tanggal 11 kalau nggak salah, gue tuh, ya 11 Juli, gue malam-malam tuh lagi, ini lagi ngomong anak ya Pak ya, biasa lah ya, istri lagi hamil kedua gitu kan, jam 9:30, di WA sama Pak Menteri, Mas Valdo, apakah berkenan untuk membantu di bidang, sebagai staf khusus Mensesnek gitu. Ini kok datangnya begini gitu ya, dalam artian gue ini ada apa gitu ya, walaupun mungkin ya gue secara persisten kali ya untuk mengerjakan fungsi gue ya sebagai bagian dari pendukung Pak Jokowi gitu. Nah ya sudah, gue nggak
lama-lama, yes Pak, karena gue nganggap ini panggilan ya Bang ya, panggilan bukan hanya sekedar kesempatan ya, tapi amanah. Ya udah, Bismillah Pak, siap. Nah ini ada kejadian lucu nih, ini mungkin pelajaran untuk Mas Topo. Jangan lupa Anda Mas Topo untuk merapikan yang namanya kurikulum vitae atau CV. Meskipun Anda sudah merasa established, sudah lulus kuliah, Pak. Ini kita ini emang nggak rapi Pak, jadi orang gitu loh. Jadinya CV guys, kalau pengen jadi pejabat yang di appoint, CV itu tiket masuk Pak, sudah gitu loh. Nah gua tuh nggak rapi tuh CV Bang. Akhirnya minta waktu tambahan 1 jam 2 jam gitu loh ya, baru gua kirim CV gitu loh Bos. Tapi itu gue malu banget sih itu, gue malu banget asli gitu. Ya karena kan kebanyakan ya Bang ya, kebanyakan tuh kan males nulis gitu loh, bukan kebanyakan aktivitasnya juga, kebanyakan males nulis gitu loh kan kita nih kan, ngambil CV gitu. Apalagi kan di LinkedIn nggak semuanya lo taruh. Kalau gue jadi Valdo, gue gini kan, cek aja di internet Pak. Atau nggak kirimin, iya bener. Kirimin link. Iya kan, Valdo Maldini tidak butuh CV, ya kan gitu kan. Itu bukan Valdo Maldini Bos, itu Valdo Ibrahimovic namanya. Valdo Maldini tidak butuh CV, tapi Valdo Maldini butuh mural. Butuh Valdo Maldini butuh PT Bos. Tapi ada triknya Bang, bahwa ketika lo ketik invitation di email lo, itu membantu banget. Karena kan yang penting-penting kayak diminta ngomong di Yusof Ishak di Singapura gitu, pergi ke beberapa negara jadi speaker, itu kan invitation email itu Bang. Nggak ada ngundang-undang kayak di Indonesia nih, WA, Abang bisa ngisi jadi pembicara nggak di Total Politik, nggak ada yang kayak gitu kan, semua by email gitu loh kan. Jadi semuanya by email gitu. Kalau di Indonesia kan kadang-kadang ngisi-ngisi pembicara ini by WA aja, kadang lebih ekstrim DM IG. Bang, bisa nggak jadi pembicara di sini gitu kan? Padahal kan dokumentasi yang kayak gitu kan penting di email ya, karena emailnya udah lama. Nah, bayangin kalau Instagram tutup gitu, undangan-undangan story-story gue untuk ngisi-ngisi itu entah gimana tuh jadinya. But anyway gitu kan. Akhirnya lu tulis semua atau lu yang terangkum di CV aja, yang di email aja? Ya gue sortir yang ada di invitation aja gitu, terutama yang luar negeri ya. Ya, di ICS gitu kan udah cukup lah ya, udah cukup tahu lah ya. Kalau itu ditulis Bang, satu juga gua nggak ingat, yang kedua too much lah gitu. Tapi ya kayak di Yusof Ishak Institute gitu, itu kan menurut gua sih nggak mudah ya sampai di situ gitu. Ya itu karena gue politisi mungkin bahkan. Ya itu, Rabu keluar SK-nya, Kamis, Jumat dapat salinannya. Ya, yang waktu itu tiba-tiba ramai karena abang gua yang bernama Denny Siregar meramaikan jagat rakyat Tweetland. Ramai itu. Langsung jurus kaki 1000 gua. Aduh ini apa ini? Artinya kan itu Denny Siregar launch itu kan sebenarnya launchingnya bukan dari istana tapi dari Denny Siregar. Nah itu kan langsung pro kontra tuh Bos. Salah satunya senior kita juga, ya kan, senior lu juga Bang Karding yang langsung kan gini lah. Tentu saja pendukung lu di PAN atau di Pak Prabowo udah relatif lebih bisa terima dan udah lebih bisa terbiasa karena lu udah cukup lama masuk PSI kan. Jadi artinya sudah aklimatisasi lah sebelum ini. Tapi kan pendukung Jokowi belum aklimatisasi lebih bangsa. Ini dia nih. Katanya lu ini tidak hanya sekedar quote unquote kutu loncat, tapi lu juga ketika berpolitik sebagai mewakili Prabowo di Pilpres kemarin juga tidak hanya menyerang kebijakan dan visi calon presiden, tapi menyerang pribadi Pak Jokowi. Nah, ini gimana lu jawab nih? Ya, Bang Karding. Ya aneh sih kalau menurut gue sih. Kalau seandainya pas Pilpres itu gue nggak ngeritik Pak Jokowi, berarti gue nggak kerja dong. Karena kan gue tim sesnya Pak Prabowo. Ya kan, jadi aneh banget kalau gue nggak kerja gitu loh. Maksudnya gue tim ses Pak Prabowo, terus gue diem-diem aja gitu. Ya aneh dong kalau gue nggak ngeritik gitu.
Ya, argumen itu gue jawab lah dengan ya aneh kalau saya tidak mengkritik Pak Jokowi karena Pilpres itu sarana untuk pertarungan ide gagasan gitu loh. Dan gue berada di pihak berseberangan sama Pak Presiden Jokowi kan waktu itu. Ya gue di Pak Prabowo lah. Ya gimana? Lo bayangin aja bang, lo timnya Pak Prabowo, tapi lo nggak menyampaikan pikiran atau dalam derajat tertentu menguji ide kompetitor lo, ya nggak mungkin gitu. Tapi ada hal yang menarik sih dari kejadian Bang Karding ini sebenarnya. Gue kan tahu nih Bang Karding ini, gue kenal gitu sama beliau. Gue WA kan Bang Karding ini gitu kan sebelum. Jadi gue WA Bang Karding, Assalamualaikum abang gitu kan. Mohon izin, ini Valdo Maldini. Nah ini mungkin kesalahan gue juga kali ya, mungkin agak kurang banyak berkomunikasi. Gue pun belajar dari kesalahan, bukan kesalahan sih. Gue pun belajar dari kejadian itu. Bahwa ada mungkin gue lupa melihat, dan ini juga disampaikan sama Bang Arya Sinulinga ke gue sebenarnya. Rame lu bro, kata Arya Sinulinga kan di Pak Erik ya kalau gue nggak salah. Gue sowan ke Bang Karding gitu. Karena kan Bang Karding itu kalau nggak salah itu waktu itu sekretaris TKN ya kalau gue nggak salah ya. Kalau nggak salah itu sekretaris TKN kalau gue nggak salah Bang Karding itu kayak. Dan Bang Karding gue minta izin bicara ya setelah gue jawab beliau di medsos gitu kan, di media. Bang Karding bilang, ya gue juga ini dok gitu kan, di dalam tuh juga nggak se-smooth itu gitu loh. Ya gue harus sowan pada akhirnya kan, sowan, dan mulai gue lakukan sejak hari itulah, datengin satu-satu, ngomongin gitu. Ya saya bahkan dalam derajat tertentu gue mulai mengenalkan diri gue lagi, saya Valdo Maldini dan bla 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 gitu. Dan Bang Karding bilang, ya udah dok nanti kamu jawab aja dengan begini gitu loh. Jadi padahal kita di depan itu mungkin beda-beda pendapat, sebenarnya sih itu gimana ya, gue mungkin selama ini saling lihat jauh aja sama Bang Karding. Tapi poin penting yang gue pengen sampaikan juga mungkin ya, ada mungkin orang-orang yang salah persepsi dan nggak kenal, atau gue salah persepsi dan salah pikiran sama orang mungkin karena nggak kenal aja, nggak deket gitu. Ya mungkin gue waktu itu dekatnya sama Bu Irma Caniago gitu misalnya, yang Kak Irma. Kalau gue nggak mungkin, gue manggil dia ibu bos, ibu. Karena dia bilang kamu seumuran sama anak saya gitu. Habis kalau udah kencang-kencang di TV itu habis itu gitu Pak. Jadi orang-orang mungkin gimana gitu ya, gue seumuran anaknya. Gue ingat waktu Pilpres deh. Valdo ini debat sama Bu Irma ya. Di Mata Najwa atau di mana gitu. Dia ngomong gini Bu Irma. Valdo ini orangnya baik. Bla 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 bla. Habis itu dibalas sama Valdo kan. Valdo ini orangnya kurang ajar, yang benar ya. Yang benar ya. Itu padahal udah face to face komunikasi tuh ya. Dari baik langsung migrasi ke iya, itu di acara yang sama bro, cuma beda berapa menit gitu. Kurang ajar ini Valdo ini. Artinya memang tradisi politik kita, politik silaturahmi itu, politik tabayun itu yang bisa menyelesaikan banyak persoalan juga ya, Do ya. Betul. Maka di sini komunikasi jadi penting, komunikasi one on one. Jadi inilah politik kenegaraan dalam substansi dan level praksis lu lakukan ini. Komunikasi ini jadi penting. Dan gue kan akhirnya gue ngelihat gini Dit, ternyata ketika lu masuk ke kekuasaan lu nggak bisa anti-antian lagi gitu loh, ya kan? Dulunya Valdo mungkin anti sama orang ini, anti orang itu, mau nggak mau lu sebisa mungkin itu melakukan moderasi gitu, seperti halnya Valdo tadi. Memang ada yang nggak suka, tapi dia ternyata harus sowan, harus menjalankan apa istilahnya prosedur gitu ya. Takdirnya berkuasa kayak begitu kayaknya, nature-nya ya, gue nggak tahu ya, karena nggak pernah di dalam kekuasaan. Mungkin Valdo lu bisa cerita lebih banyak Dok, apakah
di dalam internal kepresidenan sendiri juga punya resistensi sama lu atau gimana? Nah, ini penting juga karena kan lu masuk di institusi komunikasi kepresidenan aja ada banyak. Ada juru bicara presiden yang sebentar lagi akan kita panggil yang mulia kan? Yang mulia duta besar, luar biasa berkuasa penuh. Kalau katanya kawan gua mantan diplomat senior kita, duta besar luar biasa. Itu saya, berkuasa penuh istri. Jadi ada juga tim komunikasi presiden. Iya, dan itu orang-orang yang sempat mostly gue yakin mereka yang ada yang siapin bahan untuk ngelawan lu dulu di TV atau mungkin yang pernah berhadapan dengan lu dulu gitu. Oh ya. Iya. Ada Bang Abalin juga kan. Mau nggak mau ya. Jadi ya mungkin selama ini karena nggak kenal, nggak deket gitu. Ya jadi gue sih makin yakin gitu. Ada beberapa orang-orang mungkin di Mas Topo juga tuh yang akan komen nih. Biasanya kan di Total Politik nih komennya rame nih gitu kan. Tiba-tiba aja ada gerombolan orang-orang yang entah dari mana gitu komen. Ya mungkin karena kita belum kenal aja gitu guys. Gitu. Dan jadinya gue sih melakukan ya bukan mau nggak mau sih. Tapi gue kira gue harus begitu sih. Dimanapun di tempat baru bukannya kita harus begitu ya. Kita kan nggak bisa pakai perspektif gua followers banyak gitu. Orang pasti kenal gua. Ya nggak bisa. Nggak bisa lah Bang gitu. Nggak bisa gitu loh. Kalau gua ya. Dan maksudnya apalagi gua tuh ngelihat memang setiap orang yang mungkin dulu pernah dekat dan kenal gitu. Ya, mungkin dulu sempat kenal. Dan hari ini mungkin kawan-kawan itu bingung sama langkah politik gua. Ya mungkin karena kita udah nggak dekat dan nggak ketemu tiap hari lagi gitu loh. Mungkin menganggap Valdo sudah berubah gitu ya. Ya gue sih juga bisa ngejudge mereka berubah kan. Nah tapi ya perubahan itu pastilah. Ya gue itu Bang kalau masuk tempat baru Bang, ada 2 tempat yang selalu gue pastikan gue hadir di situ atau gue sowan ke situ Bang. Selain kepemimpinan ya tentunya ya. Selain kepemimpinan. Pertama itu namanya pantry Bang. Gue selalu mencari dan memastikan di mana pantry dan di mana lokasinya tempat orang-orang yang menjaga gedung itu ada gitu. Karena pasti akan kejadian gue dikunciin dan itu pernah terjadi. Kemarin gue dikunciin pas pulang, bingung gue mau keluar. Yang kedua itu tentu kenapa dikunciin lo? Gue pulang jam 8 malam, ya kan? Jam 9 gitu ya. Jadi pas gue keluar, semua akses itu udah ketutup Pak. Terus gue mikir, aduh ini gimana ya? Untung gue udah megang nomor satpam, karena kejadian ini selalu terjadi di tempat baru gue masuk bos. Jadi kan gue sering pindah-pindah ya, pindah kerjaan, pindah gedung, pindah ini gitu kan. Selalu gue megang pantry sama satpam, karena mereka adalah orang yang bisa bukain kunci pintu ketika gue kekunci. Kemarin tuh kejadiannya minggu lalu, gue ingat. Gue langsung telepon kepala satpam, kebetulan orang Padang juga kawan ini udah ini. Dah, gue kekunci nih, gue bilang kan. Waduh, kata dia. Kan ada beberapa akses lah. Mungkin kalau gue detailin nggak akan kebayang juga gitu. Semua aksesnya ketutup, mulai dari akses khusus sampai akses umum. Ternyata gue baru tahu ada akses jalan tikus gitu loh. Yang gue baru tahu juga. Ya, akses lewat ruang tata usaha. Ternyata di situ lubangnya. Lupa gue belum ketemu. Emang di Setnek satpam ya, Dok? Bukannya pas pampres ya masuk Setnek ya? Ya, ada BKD, ada BKD lah atau ada BKD-nya ada sih. Kalau untuk istananya tetap pas pampres. Gue nggak pernah masuk kantor-kantor pemerintahan ini, dia males gue dia. Ya Anda kira saya pernah. Tapi intinya gitu Bang ya. Maksud gue selalu merasa ya. Makanya gue nggak pernah baper sama orang-orang yang mungkin salah persepsi Bang. Ya termasuk Bang Harding itu karena mungkin belum kenal aja gitu. Dan tugas gue untuk berkenalan gitu. Bukan berharap mereka akan mengenal gue, ya gimana caranya bos? Gak mungkin dong. Ya kalau gue jadi Valdo Maldini ya gitu, dia cek aja di internet. Itu bukan Valdo Maldini, itu Valdo Ibrahimovic Pak. Kan sempat kosong ruang-ruang publik itu, Din. Nah sejak ada Valdo, maksud gue gini, ada gitu. Jadi ini teori sosiologi perkotaan ya, Din. Kalau ruang kota itu yang banyak penghuni
setan-setannya, hantu-hantunya, dan banyak copet-copetnya, biasanya ruang kota yang tidak diisi, Bos. Gitu. Jadi, maksud gua hantu itu makin banyak, makin besar karena ruang itu nggak pernah diisi. Nah, orang yang ngisinya kemarin relatif cuma Ali Muchtar Ngabalin gitu. Yang lain tampak lebih ngerem gitu ya. Dan menteri-menteri ngebahas ikatan cinta lah, ngebahas apa. Nah, itu ya maksud gua ikatan cinta. Jadi kan Ya, ketika Pak Mahfud. Tapi Pak Mahfud itu juga jadi juru bicara Polhukam yang cukup berani. Iya, itu dia berikan analisis ini, Bos. Lu harus banyak berkoordinasi dan berbagi peran juga dengan Pak Mahfud. Enggak, justru Pak Mahfud gue nggak bilang Pak Mahfud nggak bagus Polhukam, dia itu pun ikatan cinta dalam rangka Polhukam dia menjelaskan, gue lihat. Kajian hukum, kok gue nggak tahu. Iya, walau kajian hukum, Bos, walaupun dibully sama netizen kan. Jadi maksud gue biasanya menteri-menteri gitu ya yang jadi sasaran tembak gitu. Nah, sekarang ada kambing hitam baru nih. Lu ngerasa gitu gak sih, Bro? Nggak, maksud gue lu ngerasa gitu gak sih? Jadi, maksud gue, kenapa lu mau ambil pekerjaan ini, sementara lu jadi kambing hitam gitu loh, Bos. Gue gak sanggup gue, Bro. Dan banyak senang orang-orang yang berlindung. Iya, gue senang di Total Politik, mantap Bang Ari gitu. Mantap Bang Ari. Paling bully gue, itu hostnya kebanyakan ketawa gitu, atau hostnya potong-potong, paling gitu doang itu bully gue gitu. Atau Miftah Sabri kan paling, woi Ari, kau bisa mati kau kalau COVID gitu kan. Iya paling begitu gitu kan. Nah kalau Valdo Maldini kan udah tahu nih, ini pekerjaan yang akan membuat lu jadi kambing hitam, Dok. Apa yang membuat lu yakin ini akan at least ada manfaatnya lah untuk diri lu sendiri gitu? Iya, jadi mana ya? Kadang kan gitu juga Bung Ari ya, bahwa ketika lo udah di satu titik jadi ini gitu, itu adalah kalau ada masalah, kalau ada sesuatu di peran gue sekarang aja ya, gue ngomongnya di peran gue sekarang aja. Iya. Kalau ada masalah, kalau ada problem, kalau ada kritikan ya kita harus paling depan dong. Ya. Tapi kalau ada keberhasilan ya itu milik masyarakat, milik pimpinan, milik negara gitu. Jadi ya itu perannya gitu. Ya terus apa benefitnya untuk lu pribadi dibully-bully oleh netizen ini? Menjadi kambing hitam netizen. Padahal Idul Adha udah lewat nih. Ya menurut gua sih ini adalah sebuah ini yang bisa gua kasih ke negara ini, Us. Menurut gua ya. Ya maksud gue kalau ada orang ya ini menurut gua lagi, ini menurut gua ya Pak Ari ya. Dan Pak Budi nih. Iya, gue nanya menurut lo memang, bukan menurut Karl Marx gitu loh. Banyak lah orang yang lebih pintar dari gue lah, gue rasa begitu. Banyak orang yang lebih jago lah gitu. Gue ngerasa banyak. Tapi mungkin ya inilah fungsi yang bisa gue kerjakan gitu loh. Sebagai anak bangsa, Cile anak bangsa gitu kan. Ada loh pendaftaran P4 dan setelah ini dapat surat untuk masuk ke Lemhanas. Budi kampret. Ya maksudnya. Tetapi kan gini ya Bang ya, maksudnya kita kan masuk ke fase di mana mungkin dulu nggak kayak gini gitu loh. Resilience lo tuh bisa dihitung dari banyak faktor gitu. Tapi kan hari ini dengan digital ini ya gue ketika di interview kan gue bilang ya ini panggilan merah putih gitu kan, panggilan untuk kenegaraan gitu loh. Itu bukan sekedar quotes untuk media ya, tapi gue kira ini sesuatu yang bisa kita lihat di masa depan itu atau setidaknya kepemimpinan hari ini gitu. Ya ini gue juga udah contribute gitu loh. Apalagi hari ini Pak, ya kayak dulu mungkin orang yang punya udah. Valdo, gue mau menanyakan bahwa manfaatnya untuk lu pribadi gitu loh. Pertanyaan gue sebagai seorang politisi, sebagai seorang figur gitu. Iya, jadi ini adalah kesempatan gue juga untuk menguji
menguji kekuatan dalam dunia netizen. Jadi gue yakin ke depan kepemimpinan itu adalah yang punya otot digital yang kuat. Otot digital loh ya, nggak baper. Terus juga mereka itu teruji ngadepin netizen. Bayangin aja, data terakhir penetrasi internet itu 200 juta, hampir di Indonesia. Asumsikanlah tuh, market size netizen Indonesia itu segitu. Dari 260 juta ya 200 juta udah accessible to internet. Itulah market size orang yang akan menguji lu sebagai aparatur negara ya. Nah, Twitter, Facebook, dan sebagainya sih. Jadi itu sih manfaatnya kayaknya buat gue ya, Bung Ari. Jadi lu makin banyak dibully itu ya bermanfaat ternyata untuk menguji lu sebagai tokoh publik, dalam artian ini kan begini Dit, gue agak berefleksi sedikit. Boleh gue tambahin nggak dikit? Boleh tambahin nggak? Boleh dong, boleh dong. Bahkan banyak juga boleh. Menguji ketahanan bini gue juga terhadap netizen. Iya betul. Emang kenapa bini lu sama netizen? Karena gue kan cukup tahan sama netizen, nggak terpancing sama komentar akun Instagram bini gue yang sering diserbu sama netizen. Ya karena lu politisinya ya pasti lu lebih teruji gitu ya berarti ya. Ini mirip kayak Pak Luhut kan. Aku sih tahan-tahan aja, tapi udah pulang biniku yang marah-marah. Udah nanti 2024 nggak usah lah jadi menteri-menteri lagi. Bini lu udah sampai kayak gitu nggak Dok? Alhamdulillah nggak pernah sih. Sebulan ini paling enggak. Nggak ada. Bahkan trending hari ini dia ketawa aja. Trending nih katanya. Gue ngepost Riding the wave ya. Resiliensinya sama ya. Emang maksudnya lu suami istri influencer sih dua-duanya. Iya. Bukan hanya otot kawat ya kan, tapi otot digital kawat tuh. Iya ya, betul. Ya menurut gua itu menarik tuh. Ya karena ujian kepemimpinan di setiap zaman itu kan beda-beda kan. Pak Harto itu ujiannya adalah pertumbuhan ekonomi cepat segala macam gitu ya. Pemulihan ekonomi setelah hancur zaman Bung Karno kan. Ya, Bung Karno ya persatuan gitu-gitu kan. Betul, Pak Bung Karno the formation of the state gitu kan. Yeah. The formation of the nation. Itu pas Bung Karno masuk Pak Harto pembangunan ekonomi, masuk ke sampai ke Pak SBY konsolidasi demokrasi, desentralisasi. Iya, ngerti gue. Jadi di masa depan mengkonsolidasi netizen ini akan menjadi salah satu ujian bagi kepemimpinan, Dit. Ini menarik, Dit. Betul. Ya. Jadi ujiannya bukan hanya mengumpulkan massa di lapangan, tapi juga punya otot-otot digital yang kuat untuk bisa punya daya tahan berargumentasi dan daya tahan terhadap kritik. Jadi paten. Out dan in-nya juga bagus. Itulah Valdo Maldini. Iya. Kalau lu mau nonton debat-debat, kritik dan lain-lain, silahkan lu cari ke channel lain aja. Karena Valdo udah banyak dibully di mana-mana. Jadi gue nggak mau sok-sok kritis lagi sama dia. Ini kita kritis kan dari tadi kan ini apa masalahnya? Iya. Kemarin sore di istana udah mau mewakili presiden lah. Iya. Kampret ini kayak ujian tesis dia. Kayak ujian tesis tadi emang. Kelakuan. Oke, sampai jumpa lagi di Total Politik berikutnya. Dah.